Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan tentang kisah Pi, seorang anak seret ibu kandung dengan mobil demi warisan, tapi azab datang tak terelakkan. Bayangkan, seorang ibu yang mengandung, menyusui, dan membesarkan anaknya dengan darah dan air mata, diseret hidup-hidup oleh anak kandungnya sendiri. Bukan karena marah, bukan karena sakit jiwa, tapi karena bujukan istrinya yang gila warisan. Iya, kamu gak salah dengar. Namanya Arman. Anak tunggal yang dulu begitu dibanggakan ibunya. Tapi setelah menikah dengan Sarah, wanita cantik penuh racun, Arman berubah. Istrinya terus membisikkan racun. Harta rumah itu harusnya milik kita. Jangan biarin ibumu ngerepotin selamanya. Puncaknya, suatu malam, sang ibu minta diantar ke masjid. Tapi Arman malah mengikat tangannya, menyeret tubuh ringkih ibunya dari halaman sampai ke jalan raya. Dengan mobil. Dan semua itu direkam oleh kamera tetangga. Tubuh ibunya tak lagi bernyawa. Tapi mata Arman tetap dingin. Sarah hanya tertawa sambil berkata, "Bagus, satu langkah lebih dekat ke sertifikat rumah." Tapi apa kamu pikir cerita mereka berhenti di situ? 3 hari setelah pemakaman, rumah yang mereka incar terbakar dari dalam. Dan saat mobil Arman diparkir di bengkel, darah segar terus muncul di jok belakang, tempat ibunya dulu diseret. Sarah hamil. Tapi dokter bilang, isi kandungannya bukan bayi manusia. Arman jadi gila. Setiap malam ia mendengar suara ibu memanggilnya dari dapur. "Men, kamu tega. Nak, kamu tega." Hingga suatu malam, mereka berdua menghilang. Yang tertinggal hanya catatan pendek di dinding rumah hangus. Warisan yang kalian dambakan, kini jadi liang kalian sendiri. Tonton kisah ini sampai habis. Karena kadang, bukan setan yang paling kejam, tapi manusia yang dibutakan cinta dan harta. Gimana kelanjutan kisahnya? Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu serta menghibur dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Nama perempuan itu Sarah. Wajahnya cantik, bicaranya halus, senyumnya menenangkan. Tapi di balik matanya yang teduh, tersimpan sesuatu yang lebih tajam dari belati, ambisi, dan obsesi pada harta. Ia bukan dari keluarga berada. Hidupnya susah sejak kecil. Dan ketika berhasil menikah dengan Arman, anak tunggal dari janda pemilik rumah besar di pinggir kota, Sarah merasa hidupnya akan berubah. Tapi ada satu penghalang besar di matanya, ibu mertua. Bu Sumiam. Perempuan sepuh yang hidup sederhana, suka ke masjid, dan masih kuat meski usianya melewati 60. Rumah yang mereka tempati adalah milik Bu Sumiam, hasil jerih payah menjahit dari muda, dibangun perlahan sejak almarhum suaminya masih hidup. Rumah itu sederhana, tapi luas, dan berdiri di atas tanah warisan yang kini nilainya ratusan juta. Awalnya, Sarah bersikap manis. Ia merawat Bu Sumiam dengan senyum dan makanan yang enak. Tapi setelah beberapa bulan tinggal bersama, Sarah mulai menunjukkan wajah aslinya. Ia merasa Bu Sumiam terlalu ikut campur. Dari cara mendidik anak, mengatur dapur, hingga soal uang belanja. Selalu sok suci, padahal cuma penjahit kampung, gumam Sarah suatu malam. Arman, yang dulunya dekat dengan ibunya, mulai berubah. Ia terpengaruh oleh bisikan-bisikan Sarah. "Kalau ibumu nggak ada, rumah ini sepenuhnya bisa jadi milik kita," ucap Sarah pelan sambil memeluk Arman dari belakang. "Dia sudah tua, men. Lama-lama juga jadi beban. Masa kita harus terus hidup di bawah bayang-bayangnya?"
Awalnya Arman menolak. Tapi hari demi hari, kata-kata itu menusuk pelan-pelan. Terutama ketika Sarah mulai mengancam akan pergi jika Arman tidak mengambil alih rumah itu. Aku nikah sama kamu buat hidup mapan, bukan buat numpang di rumah ibumu. Dan malam itu, Arman membuat keputusan. Keputusan yang akan mengubah hidupnya untuk selamanya. Keesokan paginya, ia meminjam mobil kantor. Dengan alasan mengantar ibunya ke pasar, Arman menuntun Bu Sumiem ke depan rumah. Ibu itu tersenyum lembut, membawa tas belanja kain batik. "Tunggu sebentar, Bu. Saya ambil barang dulu," kata Arman. Tapi yang dibawanya bukan barang, melainkan tali tambang. Sarah berdiri di dalam rumah, menatap dari balik gorden sambil menggenggam ponselnya yang merekam semuanya secara diam-diam. Di jalan sepi di belakang kompleks, Arman menghentikan mobil. Ia memaksa ibunya turun. Bu Sumiem menolak, bingung, dan mulai menangis. Tapi Arman sudah tak lagi berpikir. Ia mengikat tangan ibunya, lalu menyeret tubuh renta itu dengan mobil pelan. Jeritan bergema. Tubuh terguling. Kulit terkelupas di aspal. Tapi Arman tak berhenti. Dan Sarah hanya tersenyum sambil merekam layar ponselnya. Bu Sumiem menghembuskan napas terakhirnya di pinggir jalan kampung, hanya beberapa meter dari musola kecil yang biasa ia bersihkan setiap Jumat pagi. Tubuhnya penuh luka, bajunya robek, wajahnya nyaris tak dikenali. Tapi di genggaman tangan kirinya, masih tergenggam kain kecil berisi uang 1000-an. Uang belanja untuk sarapan cucunya. Kabar kematian Bu Sumiem menyebar cepat. Warga geger. Tapi Arman mengarang cerita. Ia bilang ibunya jatuh saat hendak naik mobil. Bahwa semua ini kecelakaan, dan ia sedang sangat terpukul. Sarah menangis di depan tetangga, menyodorkan air mata palsu dan bungkusan nasi tahlilan. Mereka membayar semua pengurus jenazah agar urusan cepat selesai. Dan karena Bu Sumiem tidak punya saudara kandung yang tersisa, tidak ada yang bisa menggugat cerita itu. Pemakaman berlangsung cepat. Tapi hujan turun deras sejak jenazah diturunkan ke liang lahat. Petir menyambar 2 kali. Dan semua orang yang hadir merasa hal aneh sejak hari itu. Bunga di atas pusara Bu Sumiem tak pernah mekar. Bahkan layu dalam semalam. Setiap malam Jumat, suara tangisan lirih terdengar dari makamnya, membuat penjaga kuburan enggan mendekat. Salah satu tetangga, Pak Basri, sempat melihat sesuatu yang membuatnya ketakutan. "Aku lewat dekat makam itu malam-malam. Dan kulihat ada sosok perempuan duduk memunggungi nisan. Bajunya koyak, rambutnya menutup wajah. Kupanggil, dia menoleh, tapi wajahnya bukan manusia." Sarah menganggap semua itu omong kosong. Tapi sejak malam pemakaman, ia mulai mimpi buruk. Dalam tidurnya, ia berjalan menyusuri lorong gelap yang basah oleh darah. Di ujung lorong itu, ada meja makan. Dan di sana, duduk Bu Sumiem, menyendok nasi putih yang berubah jadi ulat hidup. "Kamu sudah kenyang, Sarah," ucap Bu Sumiem dalam mimpi. "Sekarang giliran saya yang makan." Sarah terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Tapi itu belum apa-apa. Besoknya, di dapur rumah, ia mendapati nasi dalam magic jar berubah menjadi penuh belatung. Cermin di kamar mandi memperlihatkan bayangan perempuan tua berdiri di belakangnya. Dan yang paling mengerikan, bayi dalam kandungannya tak lagi bergerak. Arman panik. Tapi tidak tahu harus minta tolong ke siapa. Ia mencoba menenangkan Sarah. Membacakan doa, memutar ayat suci dari ponsel.
Tapi ponsel itu mati sendiri, lalu hidup kembali dengan satu rekaman video muncul tanpa diminta. Rekaman itu menampilkan wajah Arman sedang mengikat Bu Sumiam, sedang menginjakan kaki ke pedal gas, sedang membunuh ibunya sendiri. Rekaman yang direkam Sarah kini muncul tanpa bisa dihapus. Dan sejak saat itu, semua pintu di rumah mereka tak bisa dikunci. Sejak video rekaman pembunuhan itu muncul sendiri di ponsel Arman, segalanya berubah cepat. Rumah besar yang dulunya penuh tawa kini jadi sunyi seperti kuburan. Semua pintu, bahkan jendela, tak bisa lagi dikunci. Seolah-olah rumah itu menolak dilindungi. Seolah-olah memang ada sesuatu yang harus masuk. Setiap malam, suara langkah kaki terdengar dari atap. Lalu turun ke plafon. Lalu ke dapur. Lalu berhenti tepat di depan kamar tidur Arman dan Sarah. Saat dibuka, tak ada siapapun. Tapi udara di luar kamar selalu bau anyir dan dingin seperti kamar mayat. Sarah makin stres. Tubuhnya melemah. Kandungannya yang semula sehat kini tidak berkembang. Dokter bingung. USG tidak menunjukkan janin bergerak. Tapi detak jantungnya masih ada. Namun setiap kali diperiksa, Sarah menjerit kesakitan. Aku mimpi dia masuk ke rahimku. Aku mimpi mertuaku duduk di perutku dan tertawa. Arman mencoba mengabaikan. Ia masih keras kepala, masih mengira semua ini bisa diakhiri dengan pindah rumah. Maka malam itu, ia mengajak Sarah pergi. Mereka naik mobil tengah malam, tak membawa apapun kecuali tas kecil dan surat-surat penting. Tapi begitu mobil melewati gerbang desa, mesin mobil mati. Lampu padam. Udara mendadak pengap. Dan dari kaca spion, Arman melihat sesuatu yang tak seharusnya ada. Ibu kandungnya duduk di kursi belakang, memegang pundak Sarah. Arman menjerit, mencoba keluar, tapi pintu mobil mengunci sendiri. Sarah berteriak histeris sambil mencakar-cakar perutnya sendiri, seolah ada sesuatu yang hidup di dalam dan ingin keluar paksa. Setelah itu, mereka tidak sadarkan diri. Warga menemukannya pagi hari. Mobil mereka ada di tengah jalan, kaca retak, klakson menyala terus-menerus. Sarah ditemukan dengan kuku-kuku membiru, matanya melotot ke langit-langit mobil. Tapi anehnya, ia masih hidup. Tapi tak bisa bicara. Sementara Arman tidak ditemukan. Kursi pengemudi kosong. Tak ada jejak darah. Tak ada bekas keluar paksa. Seolah ia lenyap begitu saja. Namun yang paling membuat warga merinding adalah satu tulisan yang tergores di kaca belakang mobil, dari dalam keluar, dengan jari gemetar. Kalian pikir bisa lari? Rumah itu bukan kutukan, rumah itu sudah menjadi jasad saya. Sarah dirawat di rumah sakit jiwa. Ia hanya duduk dan menatap satu titik. Tapi setiap malam, perawat selalu mendengar ia menggumam satu kalimat yang sama berulang-ulang. Warisan milik ibu. Warisan bukan hakku. Ampuni aku, Bu. Sudah seminggu Sarah dirawat di bangsal khusus pasien psikotik. Tapi para perawat mulai enggan mendekat. Karena setiap pukul 2 dini hari, suara tangisan bayi menggema dari kamarnya. Tangisan pelan, menyayat, seperti berasal dari rahim yang belum sempat melahirkan. Dokter memeriksa kondisi Sarah. Aneh. Perutnya masih membuncit seperti hamil 8 bulan, tapi hasil USG menunjukkan tidak ada janin. Hanya rongga kosong yang penuh cairan hitam pekat. Ketika salah satu perawat mencoba membersihkan tubuh Sarah, ia menemukan sesuatu di bagian punggung bawah perempuan itu, bekas luka serat,
seperti daging yang digesek paksa ke aspal. Luka itu tidak pernah sembuh, dan semakin hari justru membusuk, membentuk pola seperti nama Su-M. Sementara itu, warga kampung yang dulu ramai mulai pindah satu persatu. Rumah Arman dan Sarah kini kembali kosong, tapi lampu-lampu di dalam rumah masih menyala sendiri tiap malam. Ada yang bersaksi melihat bayangan perempuan tua duduk di ruang tengah, menjahit baju anak kecil sambil menyenandungkan lagu Jawa kuno. Beberapa orang iseng merekam rumah itu dari jauh. Tapi ketika video diputar, yang terlihat bukan rumah mereka, melainkan jalan aspal gelap dengan sosok lelaki menyeret tubuh perempuan tua di tengah malam. Salah satu tetangga yang paling keras menyuarakan kecurigaannya dulu, Pak Burhan, tiba-tiba ditemukan tewas gantung diri di pohon depan rumah Arman. Di sakunya ditemukan potongan kertas bertuliskan, "Aku tahu semua dari awal. Tapi aku diam. Kini lidahku harus dibayar." Hari demi hari, nama Bu Sumiem semakin sering terdengar dalam bisikan warga. Tapi bukan sebagai mendiang biasa, melainkan sebagai penunggu rumah warisan yang ternoda oleh darah. Sebagian menyebutnya gentayangan. Sebagian lagi percaya, arwahnya tidak bisa pergi sebelum darah anak kandungnya kembali menggenangi lantai rumah itu. Dan ketika malam Jumat datang, hujan mengguyur deras. Kilat menyambar tanpa suara. Di rumah sakit jiwa, Sarah mendadak menjerit keras, tubuhnya kejang-kejang, hingga ranjang besi bergetar hebat. Perawat berhamburan masuk. Sarah terduduk, matanya kosong, bibirnya bergetar, dan dari antara kakinya mengalir darah kental berbau anyir. Tapi bukan darah keguguran. Dari bawah selimut, perawat melihat sebuah boneka bayi, tapi wajahnya adalah wajah Bu Sumiem. Dan Sarah tertawa. Tawa keras, panjang, liar, dan tak bisa dihentikan. 2 bulan sejak kejadian itu, rumah peninggalan Bu Sumiem tetap berdiri di tengah desa. Tapi tak lagi disebut rumah. Warga menjulukinya kuburan berdinding bata. Karena sejak malam Sarah melahirkan boneka berhantu itu, rumah tersebut seperti menghisap hawa kehidupan. Tukang kebun yang disewa pihak kelurahan untuk membersihkan halaman, ditemukan pagi-pagi dalam posisi sujud, tak bernyawa. Matanya membelalak ke arah pintu, dan dari mulutnya menetes darah kental bercampur tanah. Tak ada yang tahu siapa yang menaruh sesajen di teras rumah setiap malam Jumat. Namun isi sesajennya selalu sama, 2 cangkir kopi pahit, 1 potong kain batik robek, dan segenggam rambut manusia. Bau kemenyan tercium dari dalam rumah, padahal listrik sudah diputus, dan jendela-jendela terkunci rapat. Tapi malam itu berbeda. Sarah, yang selama 2 bulan hanya tertawa dan diam, mendadak hilang dari kamar rumah sakit jiwa. Tidak ada kamera yang menangkap pergerakannya keluar. Tak ada penjaga yang melihatnya berjalan. Tapi ranjangnya kosong, dan di balik bantalnya ada undangan kenduri. Undangan itu tidak ditulis tangan. Tidak diketik. Tapi muncul dari potongan kertas koran yang disusun acak, dan berbunyi, "Malam ini, makan malam keluarga. Di rumah warisan. Pukul 1 dini hari. Semua jiwa wajib hadir." Malam itu, satu persatu warga melihat sesuatu yang tak masuk akal. Lampu rumah Sumiem menyala semua. Tirai terbuka. Meja makan tertata. Piring-piring lengkap dengan nasi, ayam goreng, sambal, dan kerupuk. Tapi yang lebih mengejutkan, sosok Sarah duduk di ujung meja, mengenakan kebaya putih milik mertuanya yang sudah dikubur. Di sebelahnya, kursi kosong. Kursi itu mengayun pelan,
seperti sedang diduduki oleh sesuatu yang tak kasat mata. Tiba-tiba, kursi itu berhenti. Dan di dinding ruang makan, muncul bayangan seorang pria, berdiri kaku, tubuhnya transparan, dan wajahnya rusak seperti daging terbakar. Itu Arman, yang selama ini menghilang. Kini kembali, bukan sebagai manusia, tapi sebagai bagian dari rumah itu. Dari luar rumah, terdengar suara tawa, keras dan berulang, seperti gema dari liang kubur. Dan di tengah malam yang gelap, warga menyaksikan satu hal yang tak bisa mereka lupakan seumur hidup. Rumah itu menutup pintunya sendiri. Lalu perlahan, menunduk. Ya, atap rumah itu seperti membungkuk, memberi hormat. Dan di dalamnya, suara Sarah dan Arman menyatu, berkata bersamaan. Kami sudah kenyang. Tapi rumah ini masih lapar. Sejak malam, kenduri kematian itu, tak ada lagi yang berani lewat depan rumah peninggalan Bu Sumiam. Bahkan anak-anak yang biasa bermain layangan pun memilih memutar jauh, meski harus lewat kuburan. Tapi anehnya, keesokan harinya, di dinding luar rumah itu muncul tulisan merah menyala. Bukan cat. Bukan tinta, tapi darah. Tulisan itu berbunyi, satu demi satu, kalian yang tahu akan dipanggil. Awalnya warga mengira itu ulah orang iseng. Sampai Pak RT, Bu Yayah tetangga seberang, dan Ustaz Royan, 3 orang yang dulu pernah mendengar jeritan Bu Sumiam sebelum wafat, menghilang tanpa jejak. Tak ada bekas perlawanan, tak ada barang yang hilang. Rumah mereka rapi. Tapi semua bantal tidur basah oleh air mata, dan sajadah di kamarnya terlipat rapi, seperti ditinggalkan setelah salat terakhir. Warga panik. Pihak desa coba menutup rumah itu dengan seng. Tapi setiap malam, seng-seng itu tercabut sendiri. Besi jadi lembek, seperti kertas yang disobek. Beberapa tokoh agama didatangkan. Tapi semua pulang dengan tubuh gemetar, enggan bicara. Salah satu di antaranya bahkan hilang akal, hanya bisa menulis satu kata di dinding kamarnya sebelum diam selamanya. Lapar. Sementara itu, keberadaan Sarah dan Arman jadi teka-teki. Banyak yang bilang mereka sudah mati dan dikuburkan oleh rumah itu sendiri. Tapi ada pula yang bersaksi melihat mereka berjalan di tengah malam, melewati lorong-lorong pasar, membawa kantong sembako dan memanggil-manggil anak kecil. Dek, sini nak, ibu punya ayam goreng, ayo makan di rumah ibu. Tapi siapapun anak kecil yang mendekat, tak pernah kembali. Satu persatu korban mulai jatuh. Tidak hanya dari desa itu, tapi juga dari kota seberang. Orang-orang yang punya keterkaitan dengan warisan haram itu, mulai dari notaris, petugas bank, sampai mantan sopir keluarga Darto, semuanya satu persatu menghilang. Di tengah semua kekacauan itu, satu orang muncul. Namanya Umi Saroh. Perempuan sepuh dari pondok pesantren Tegal Roso, yang dikenal dengan ilmu rukyah tingkat tinggi. Ia tidak datang dengan tongkat atau sorban. Ia hanya membawa satu lembar mukena lusuh dan segenggam tanah dari makam Sumiam. Malam itu, Umi Saroh berdiri tepat di depan rumah terkutuk. Ia membentangkan sajadah, salat 2 rakaat, lalu duduk menghadap pintu rumah yang tertutup rapat. Dan dalam sunyi malam, ia berkata keras, lantang, penuh wibawa. Jika kalian menolak taubat, maka Allah akan menjadikan rumah ini bukan lagi tempat tinggal, tapi neraka di atas tanah. Tiba-tiba, tanah bergetar. Genting rumah berjatuhan. Angin menderu seperti badai. Dan dari dalam rumah, terdengar suara ribuan jeritan, bukan 1, bukan 2, tapi seperti semua jiwa yang pernah masuk,
kini menjerit minta dilepaskan. Umi Saroh menancapkan tanah makam ke ambang pintu. Lalu pintu terbuka sendiri. Apa yang ia lihat di dalam membuatnya menutup mata. Tapi tidak mundur. Di sana, duduk puluhan sosok. Wajah mereka bukan manusia, tapi tubuhnya mengenakan pakaian Arman dan Sarah, serta semua orang yang pernah masuk rumah itu. Mereka makan. Tertawa. Di atas meja penuh daging yang masih berdarah. Malam itu adalah malam paling sunyi yang pernah dirasakan desa Karangjati. Angin berhenti berhembus, jangkrik tak lagi bersuara, dan langit begitu gelap seolah Allah menutup langit desa itu dari cahaya. Umi Saroh masih duduk di ambang pintu rumah yang kini terbuka lebar. Di dalam, meja makan itu tetap berdiri. Makanan berdarah itu masih mengepul panas, tapi tidak berbau sedap. Yang tercium hanyalah bau bangkai bercampur dupa tua. Sosok-sosok menyerupai Arman dan Sarah duduk bersisian. Namun mata mereka kosong. Hitam seluruhnya. Tangan mereka terus menyendok makanan dan memasukkan ke mulut, padahal isi mulutnya sudah penuh hingga menetes ke leher. Mereka tidak berbicara. Mereka dihidupkan hanya untuk terus makan. Di dinding ruang makan, terlukis ratusan cap tangan berwarna merah. Cap tangan itu kecil dan besar, muda dan tua. Semuanya seolah sedang menahan atau meminta dikeluarkan dari dalam. Umi Saroh menatap mereka semua dalam diam. Kemudian ia mulai melantunkan ayat demi ayat, suaranya pelan tapi menusuk. Seisi rumah berguncang. Piring pecah. Gelas melayang. Salah satu sosok yang menyerupai Sarah menjerit, jeritannya bukan suara manusia. Tapi suara dalam yang penuh dendam, kesakitan, dan siksaan. Tapi jeritan itu tak mengganggu Umi Saroh. Ia terus membaca, hingga udara di sekitar rumah menjadi berat dan padat. Rumah itu mulai berdarah. Dari retakan tembok, mengalir darah segar. Dari lantai, muncul asap putih tebal yang membawa bau kemenyan busuk. Dan dari langit-langit rumah, jatuh tubuh-tubuh kering yang membatu. Tubuh-tubuh mereka yang hilang, Pak RT, Bu Yayah, Ustaz Royan, dan semua nama yang hilang sejak dulu. Mereka digantung dalam keadaan membeku, tanpa kulit, dan memeluk satu nama yang sama, Sumiyam. Saat ayat terakhir selesai dilantunkan, rumah itu menghembuskan napas. Ya, seperti makhluk hidup yang melepas nafas terakhirnya. Lalu pelan-pelan, atapnya runtuh. Dindingnya pecah. Lantainya tenggelam ke tanah. Dan rumah itu lenyap, seolah tidak pernah berdiri di situ. Yang tersisa hanya satu lubang besar selebar fondasi rumah, dalamnya tak terukur. Dari dalamnya, terdengar tangisan bayi. Lalu suara seorang ibu menyanyi dengan pelan. Lagu Nina Bobo, versi Jawa kuno. Umi Saroh berdiri, menunduk, lalu menancapkan sajadahnya ke tanah di tepi lubang itu. Ia berdoa, lalu berkata pelan. Warisan yang diperoleh dari darah akan ditagih dengan darah pula. Sejak hari itu, lokasi rumah itu tidak pernah dibangun lagi. Dibiarkan kosong. Siapapun yang mencoba mendirikan bangunan di atasnya akan sakit tanpa sebab. Bahkan juru ukur tanah pun menolak datang. Kini hanya ditutupi rumput liar dan batu nisan tanpa nama. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, warga sekitar tetap mendengar suara sendok bersentuhan dengan piring dan kursi yang diseret di atas lantai kosong. Sebab rumah itu, meski telah runtuh, masih lapar. Tamat.